Halo semua, balik lagi sama gua Kevin Kotaku. Kita balik lagi ke podcast Coswalk ID. Nah, kali ini gua bakalan ngebahas seputar tentang fotografi sama anime. Nah, kebetulan nih di sini gue punya dua bintang tamu yang kebetulan satu komunitas juga sama gua. Dan orang-orang itu menurut gue pandang spesial gitu. Nah, di sini nih ada Raffi sama Jeki. Halo. Nah, nih sebelum gua tanya selanjutnya nih, kalian tuh tahu event Jepang tuh dari tahun kapan sih? Gue penasaran gitu. Mau mulai di siapa dulu Siapa nih? dulu nih? Gua. Iya. Jaki mulai Bang sih cosplayer. Zeki. Cosplayer. Ya kalau gua sih tahu event cosplay itu dari tahun 2023 ya. 2023 ya. Pas itu tuh gua kayak gak sengaja gitu kan lagi scroll IG. Nah, tiba-tiba gua kayak nemu postingan event di Jepang gitu kan. Nah, di situ kayak gua mulai tertarik gitu. Wah, ini event apa nih? Kayaknya seru gitu kan. Akhirnya gua ajak teman gua tuh. Nah, dia juga mau tuh kan. Gak lama kita pergi ke event, ternyata ya emang seru juga sih buat ya. first impression gua gitu kan. Tapi first impression lu, eventnya itu lu masih inget gak event apa? Aduh, lupa deh. Udah lupa gua. Tapi di daerah lu inget kan daerah Ya, mana? ada di Bogor, di Bogor itu bagian mall gitu ya? Iya, di Atau- mall. Oh, mall gitu ya. Iya. Di BTM mall. palingan biasanya. BTM tuh sering banget ada. Oh, event sering ya tuh. BTM ya? Iya, di BTM sering. Nah, kalau dari lu, Pi, dari kapan lu terjun nih? Kalau gua Ah. itu gua semenjak SMP gua kayak ditarik sama teman-teman sebilangan gua, gua kan besok cosplay nih di event apa gitu. Oh, gua inget banget itu di Mall of Indonesia. Gua lupa nama eventnya tapi itu baru pertama kali event banget tuh. Dan di situ gua diajak, jadi kebetulan teman gua tuh bawa kamera. Jadi gua nyoba-nyoba jadi fotografer kayak ngefoto-fotoin. Nah, di situ gua ngerasa kayak anjir, ternyata kayak ngefotoin hobi gua kan fotografi nih. Habis itu dan kebetulan juga ternyata kayak ngefotoin cosplayer gitu menarik gitu, kayak fun experience-nya gitu, kayak cosplayer bisa ngeliat hasil foto mereka yang mungkin hobi gitu, hobi cosplay kayak lu. Iya. Jadi kayak ada memorinya gitu. Itu membuat kayak motivasi gue banget gitu, menyenangkan seorang cosplayer pada saat mereka mengikuti event gitu. Nah, dari situlah gue kayak di situ kan gue kondisi itu minjem kamera, jadi gue kayak masih kadang-kadang minjem kamera teman, kadang juga pakai HP doang. Tapi seenggaknya setelah lama-lama itu baru lah gue langsung kayak masuk SMK, gue udah ada kebetulan ada kayak temen deket banget gitu yang punya kamera. Dia suka sering ikut event juga, jadi gue kayak nge-full jadi fotografer di setiap event. Gue bawa kamera, ngefotoin cosplayer, nge-hunting gitu. Oh gitu, seru banget ya kayaknya. Seru, Perjalanan seru. Raffi tuh panjang sekali. Tadi, sorry, kalau boleh tahu lu tahun berapa tadi? Gue lupa. Semenjak SMP kelas 2 itu kayak tahun 2023-an, pokoknya kayak Covid banget. Habis itu kayak udah mulai agak rentang, bolehin event, kita langsung dah tuh keluar. Udah lama muak gitu ya di SMP Iya, ya. Jadi bener sih. ada event, gabut-gabut dah lah ngikut. Ternyata Iya seru sih. juga. Aduh, iya bener juga. Gue juga jujur gue pertama kali ke event itu tahun 2013. Lama ya. Udah sepuh berarti ya. Iya, bukan. Oh. Aduh, jangan panggil gue dong, gak enak nih. Sepuh. Gue tuh event pertama kali gue tuh GJUI, itu tepatnya di UI. Oh. Ya, sampai iya, sekarang iya, tuh iya, eventnya iya. masih ada. Gue sering banget datang ke situ. Udah event ke-20 ya? Iya, Gila. umurnya panjang gitu. Panjang. Iya. Buat teman-teman nanti yang mau datang ke GJUI bisa kali kita Wah. ketemu ngobrol-ngobrol. Boleh dah tuh. Nah, boleh, di situ boleh. gue pertama kali event itu kayak apa ya? Gue masih bingung gitu. Gue masih belum mencerna apa gitu. Tapi gue tahu itu apa itu cosplay, apa itu fotografer cosplay dan anime. Karena tuh zaman-zaman dulu itu yang paling mendekati itu adalah anime. Yes. Ya, jadi dulu tuh di situ terlalu banyak cosplayer. Ya, benar, Untuk benar. fotografernya dikit. Nah, iya. Nah, itu gue relate banget. Dan kebanyakan wota. Jujur nih gue wota. Gue wota itu dari Gen 1 JKT. Anjir. Nah, cuman di situ udah cukup Gen 1 aja, enggak lagi. Soalnya aduh, buang-buang duit, jujur aja nih. Nah, terus nih kan balik lagi nih ya. Ini kan lu kan fotografer, lu Ya. cosplay nih. Ah. Ini udah kalian cantumin di hidup kalau ini tuh hobi kalian nggak sih? Bener banget. Kalau menurut gue kayak passion gue banget ini. Gue setiap kayak ke event itu mindset gue tuh kayak selalu kayak gue
pengen ke event anime itu buat ngefotoin cosplayer biar kayak mereka kan gini ya prinsipnya. Mereka tuh kan hobi mahal ya, nggak Iya. semua cosplayer langsung beli, nggak ada yang beli bajunya kostumnya langsung. Mereka kadang ngerental dan ngerental itu apalagi kalau misalnya masa-masa SMP atau enggak SMK gitu atau kuliah kan ya namanya belum kerja kan Iya. ngerental tetap aja mahal kan Iya. 200. Biasanya berapa kalau ngerental? Pernah nggak? Oh, kalau gua sih gak pernah ngerental Gak ya, pernah. lebih ke Asik. beli sendiri gitu kostumnya. Iya, apalagi aku beli bisa mahal kan nabungnya Iya, tuh mahal Iya, kan. sih, mahal Nah, itu. Makanya itu jadi biar kayak mereka ngerasa kayak oh worth it banget gua ke event. Hobi gua pengen nyoba kayak bikin seorang cosplayer itu senang dari kayak ngefotoin mereka, foto session lah mau apa. Dan yang paling dari unik gue itu ternyata orang yang suka ngasih freebies gitu ke cosplayer. Oh iya, berarti lu punya keunikan sendiri ya? Iya. Jadi sehabis potret itu lu ngasih merchant atau Yes. freebase gitu ya? Jadi biar mereka kayak senang diambil foto dari cosplay mereka yang mereka kayak hobi itu dan foto bersamaan kayak wah gue dapet freebies dari event ini Oh, gitu. keren. Itu teman-teman kalau mau ngikutin jalannya Raffi tuh boleh tuh, ikutin aja ya. Iya. Nah, tuh kalau Bang Zeki nih, gimana nih? Kalau cosplay itu kenapa sih lu jadiin hobi lu tuh kenapa? Kayak pertama kali sih, gara-gara pertama kali gua nge-event pas itu kan, kayak ngerasa wah ini kelihatannya keren gitu kan, orang-orang yang cosplay kayak gini, kayak ngerasa beda aja dari yang lain. Makanya kayak itu kan habis lebaran banget tuh kalau gak salah gua nge-event kan. Jadi kayak gua kepikiran, wah ini mumpung duit lebaran gua masih ada. Oh iya, duit lebaran THR. iya. Bener. Gimana kalau gua beli kostum aja, nyoba-nyoba cosplay gitu Langsung kan. kostum ya, nggak rental ya? Enggak, Langsung. karena sebenarnya gue pengen ngerental, cuman pas gue lihat-lihat kayak kurirnya itu dia nggak sampai ke tempat gue. Oh iya. Karakter langka ya. Enggak, maksudnya kayak kan biasanya kalau rental-rental gitu pasti same day gitu kan, iya, satu sama. hari. Oh. Nah kalau di daerah gue itu dia gak bakal nyampe sehari, pasti kayak 2 harian, 3 harian buat Iya, ngebalikinnya. Makanya itu gue kayak ya udah deh mending beli aja gitu kan. Ya akhirnya gue beli dan ya agak grogi juga sebenarnya pas awal-awal cosplay gitu kan di BTM juga waktu itu tuh. BTM ya. Ya cuma ya dari situ gue kayak ngerasa wah ini seru banget gitu kan, kayak bisa banyak temen juga, Yes. kenalan sama yang lain, sesama cosplayer gitu kan. Nah akhirnya ya gue putusin gitu, ini buat gue jadiin hobi. Iya, keren sih. Kalau gua sebenarnya itu pernah terjun ke dunia cosplay, sebenarnya sih sampai sekarang. Jadi gua tuh awal cosplay itu kalau nggak salah tahun 2017. Dan itu di event JJWI juga. Sama. Nah, ini mungkin editor bisa taruh di foto-foto pertama gua cosplay nih. Boleh banget tuh kayak Iya. gimana tuh? Aduh gimana ya, kalau cosplay zaman dulu itu nggak beli. Jadi itu full maker. Ya, Nah, itu kita buat sendiri, bener. kreasi sendiri. Aduh, dulu gue masih inget banget gue minta pertama kali tuh gue join komunitas Wota, terus di situ ada cosplay, kayak gimana ya kalau sesama sahabat wibu gitu kan, Iya. gampang Kayak komunikasi saling ya. support, Nah, Itu akhirnya gue tanya-tanya, gue kan mau cosplay zaman-zaman dulu tuh, ya masih 2016-17 tuh. Kalian tahu Tokyo Ghoul kan? Oh, Ya, tahu. itu cosplay Kaneki gue di situ pertama kali kayak gue pengen tahu nih gimana cara masker tanpa gue beli gitu karena Ya. kan dulu kan gue kayak masih SMP SMK gitu ya, duitnya jajan dikit gitu. Iya. Jadi kalau beli tuh aduh mending buat sendiri gitu. Akhirnya di situ gue disuruh pakai busati. Gue bikin sendiri tuh. Yang gue beli tuh cuman wig karena rompi dan lain-lain tuh masih ada gitu di rumah gue. Dan sehabis itu gue juga pernah terjun di fotografi, tapi lebih ke apa sih video sih kalau gue. Oh. Gue dulu sempat jadi food vlogger, cuman nggak lanjut lagi karena kru gue tuh pada sibuk semua. Jadi gue sekarang pas mulai mau masuk kuliah, kebetulan kamera udah ada nih. Jadi gue memperdalami aja gitu. Dan gue mempelajari teknik-teknik kamera kayak gimana ya? Gue memprestasi. Udah gila apa sih? Apa? Kalau kita ini foto objek tuh Oh. apa sih namanya? Apa mengimplementasikan? Iya itu. Jadi itu gue kayak ingin banget gitu hasil karya gue tuh
minimal gue nikmatin sendiri gitu. Makanya di situ gue juga belajar fotografi gitu. Walaupun masih amatir ya, nggak profesional banget. Seenggaknya gue ngeliat hasil foto gue sendiri tuh kayak pengen banget seneng gitu kan, kayak wah anjing nih foto gue keren banget, gila. Kali-kali upload lah gitu. Nah ini kita masuk ke topik selanjutnya nih. Kan tadi kan kita udah bahas awal ya. Nah gue pengen denger nih sisi positifnya nih. Lu tuh jadi fotografi tuh dapetnya apa gitu? Kayak gue tuh selama jadi fotografer apa yang gue dapet gitu? Kalau gue sih ya, hal yang unik banget nih kalau di dunia cosplay kayak begini nih, namanya kan dunia hobi ya. Jadi tuh kita nggak kenal hal yang namanya kompetisi antara fotografer lain atau kayak kompetisi sama cosplayer lain. Itu kayak gue jarang banget ngeliat. Gue sebagai fotografer sih yang ngeliat cosplayer gitu, kayak ada yang suka mutual sama cosplayer lain, lain ada yang collab gitu, kayak kita projectkan yuk anime ini jadi full ini gitu, full karakter di animenya pada cosplay datang gitu. Dan dari gua kalau misalnya di sisi fotografer sih ya, kayak kita ada aja gitu, kayak lagi ngefotoin model nih teman kita, tiba-tiba ada satu fotografer lewat, "Mas, boleh ngikut foto nggak? Saya suka sama cosplayernya." Ngikut foto. Nah, dari situ kita kayak ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba pakai kamera apa, gini. Gua pernah tuh waktu itu kan kayak didatengin sama fotografer yang namanya Linkscam tuh. Gue datengin dia, ngikut gua kayak lagi ngefotoin teman gua tuh ya, Hazelin Camelia ya. Gua lagi ngefotoin dia, ternyata si Hazelin ini ada teman fotografer si Links. Jadi kita ngikut berdua. Literally esok harinya gue dipanggil sama Links, Pi, gue besok ada project ini, lu mau ngikut nggak? Itu bener-bener unik banget. Kita nggak kenal ada kompetisi, nggak ada kayak adu skill gitu. Yang ada kita sama hobi, kita interest kita sama, yuk kita saling support sesama fotografer, sesama hobi. Itu yang menurut gue kayak membuat gue kayak terjun ke hobi dunia ini. Oh gitu ya, berarti kalau gue tangkep nih kayaknya seru banget nih kalau jadi fotografer, kayak saling ngedukung ya, saling support gitu, dan nggak ada yang saling dorong gitu ya, nggak ada yang saling tusuk dari belakang gitu. Kayak orang yang kayak begitu tuh, yang saling support sama fotografer tuh jauh lebih banyak daripada kayak misalnya gue waktu itu pernah kan ya dapat freelance gitu ya di freeware gitu atau apa ya, di luar hobi gini. Setiap gua kayak ngeliat fotografer itu kayak mereka yang sibuk banget, emang modelnya emang ya wajar sih ya kan, model fotografer bayaran ya, tapi kayak interaksi kayak begitu kayak jarang banget di dunia cosplay. Kita tuh kayak ketemuan, ngobrol, tiba-tiba udah langsung muncul koneksi. Itu yang unik banget. Iya. Kalau dari Bang Jack ini gimana nih? Apa nih? Kalau cosplay gitu, sisi positifnya yang dapet gitu apa? Apakah kalau dari gue sih ya kayak yang gue bilang tadi ya, kayak setiap gue cosplay itu pasti kan ada yang minta foto gitu kan. Nah dari situ kayak kita pasti mutualan IG gitu loh. Nah di situ akhirnya ya kita bisa dapat banyak relasi lah. Contohnya, jadi satu lagi kayak di event-event itu kan pasti ada komunitas ya. Akhirnya ya gue kayak nyoba-nyoba gitu kan, karena dapat teman juga dia masuk komunitas, akhirnya gue ikut join. Nah ini kayak baju gue ini ya, no event no party. Keren. Gila, ternyata makin gede ya komunitasnya. Iya. Tapi kayak pernah nggak sih kalau lu cosplay nih kan, masih bahas sisi positif nih ya. Yeah. Kayak pernah nggak sih dideketin gitu? Gitu. Kan rata-rata kan cosplayer kan banyak yang deketin nih ya. Jujur aja nih, gua juga pernah. Itulah. Ya pasti ada lah. Kayaknya nggak perlu di-spill ya nanti aja ya. Ntar ada momennya di post IG gitu, post SW. Nah, tadi kan kita kan bahas positif nih ya. Nah, mungkin kita mau bahas sedih dikit nih ya. Kayak keluh kesah atau efek negatif yang kalian dapat dari hobi ini apa sih gitu? Kayak dari fotografer tuh apa sih? Mungkin kayak lensanya jatuh atau apa gitu. Lu pernah kejadian momen apa gitu yang nggak enak banget? Boleh dong diceritain. Paling yang gua pernah ngerasa, gini jarang sih yang, tapi jarang. Pernah aja kejadian, tapi kayak gua kayak ya namanya normal gitu ya. Tapi kayak cosplayer yang terlalu sibuk sama pasangannya. Kayak gua ya gimana ya lucunya ya. Gua lagi ngefotoin cosplayer Elena gitu, gua fotoin.
dia itu kayak kayak agak sibuk banget gitu sama pacarnya. Jadi kayak gua ngefotoin, dia ngobrol. Gua lagi nge-review foto, ini gua tunjukin, dia ngeliat bentar, habis itu oh ya udah makasih langsung sama pacarnya. Jadi kayak Gak fokus sama projectnya ya. Tapi emang ya gua kan niatnya cuma nge-hunting doang kan, bukan kayak dia ada janjian sama gua. Jadi ya random aja gua ada misi, Kak, saya boleh foto enggak? Jadi ya I guess ya wajar ya namanya, dan juga ya emang rata-rata sih paling sering gua ngeliat tuh kalau di event-event gitu cosplayer couple itu emang paling sering banget. Jadi understandable lah, mungkin lagi sibuk sama pacarnya gitu. Jadi ya nggak terlalu bermasalah ya. Cuman itu doang sih yang paling minim. Tapi kalau untuk fisik kamera gitu nggak ada yang terjadi hal-hal kayak kebentur gitu, nggak ada kan ya? Nggak ada kalau gua. Paling sering ngeliat FG yang bawa softbox gitu, pernah ada ngeliat yang jatuh karena kena angin. Biasa itu karena nggak ada alatnya gitu, kurang proper. Biasanya kan tripod tuh ada batuan gitu, mereka ada yang nggak punya gitu. Oh iya gitu. Tapi ya standar lah emang. Iya sih, wajar sih kalau itu sih. Kalau Bang Zeki ini gimana nih? Aduh, kalau cosplayer sih ya, sisi sedihnya itu paling kayak nguras duit aja ya. Oh iya sih, hobi mahal. Hobi mahal. Aduh, kan gua sendiri itu nggak rental ya, tapi beli Langsung kostum. beli. Jadi kan harganya juga pasti mahal-mahal Iya gitu. sih, mahal banget. Ada juga kayak gua tuh yang paling mahal ya kostum gua beli Chainsaw Man gitu. Itu full set atau gimana? Ya kalau buat kemeja, celana sama dasi sih udah ada ya. Iya. Paling kayak beli helmnya aja gitu loh. Oh, helmnya tuh kira-kira kena berapa ya? Ya sekitar 700-an lah ya. Wow, Helm Ya, kayak itu- gaji prop gitu Ya, sih ya. itu kayak bisa muter juga, makanya harganya Oh lumayan iya, mahal iya, gitu loh. pasti. Niat banget tuh cosplay, keren. Iya, keren. hebat. Soalnya kan hobi gitu kan. Iya sih namanya juga hobi ya. Iya. Kalau gue nih ya, sisi negatif fotografi gue tuh kayaknya gue belum nemu sih ya. Bagus. Ya mungkin alhamdulillah nih ya, dalam gue jadi fotografer itu belum menemukan. Cuman kalau jadi cosplayer itu aduh gimana ya? Banyak. Dikit-dikit tuh ada drama gitu. Iya. Sering banget. Iya, Gua kan gitu. fotografer ya. Dan gua orang yang nggak terlalu kenal drama, tapi setiap gua ngeliat story IG kita ada ya drama. Ada aja. Kayak, jadi gua nggak ngerti gitu kayak drama kayak gimana. Soalnya gua belum pernah nge-experience. Iya, kayak- Gua cuma bisa mantau doang gitu ya. Kayak gimana gitu kan, kayak lu jadi cosplay gitu kan, lu seharusnya menjadi karakter anime itu. Iya. Tapi lu jangan melakukan hal-hal yang aneh gitu. Misalnya kayak sorry banget hal-hal yang kayak pelecehan itu enggak banget menurut gua. Lu mendingan jangan masuk event deh kalau lu otak lu masih kayak gitu ya, kalau jangan. menurut gua ya. Oke. Paling drama yang paling lucu tuh yang Komifuro pencopetan tuh langsung Oh iya, itu Pak. Sir, you drop the king, Iya. you drop the crown. King, you need this crown. Nah, So you drop this crown. Iya. Gila. Iya. Cosplayer langsung nangkep pencopetan gila. Tapi gua banget. heran di situ kenapa nggak ada yang bantuin ya? Security-nya Tuh segitu banyaknya cowok di situ kenapa cuma kayak karena liatin doang gitu? padat dah. Kayak karena kepadatan Iya jadi sih, dia padat ya. nembus gitu mungkin. Tapi itu ini kan ya, cosplaynya yang trap kan ya kalau nggak salah ya? Iya. Kayaknya iya deh. Tapi dia emang keren banget dah. Langsung ngelihat ada orang yang bermasalah di mungkin dompetnya tasnya kecopetan, dia langsung sadar bantu. kan ya? Itu support banget. Iya. Support banget. Jadi kalian yang cosplay trap atau enggak yang futa itu kalian boleh tuh bisa jadi ngebantu ya. Iya. ngebantu. Soalnya kalian bakal dipandang dan kalian bakal jadi terkenal. Tapi jangan dijadiin itu patokan. Nanti lu sewain nih lagi, sewa tukang copet terus lu pukulin lagi, lu acting lagi nih. Nah, ini kita masuk sesi terakhir nih. Kan kita kan dari tadi kan bahas fotografi sama cosplay nih ya. Mungkin teman-teman abis nonton podcast ini ada yang pengen gitu kan. Aduh, ada tipsnya nggak kira-kira kalau gue mau jadi fotografer tuh apa aja yang disiapin gitu. Dan skillnya apa aja yang gue perluin gitu. Kalau dari gua sih ya palingan banyakin koneksi. Itu kayak namanya kan gua gitu ya. Gua dari koneksi cuman links doang, tiba-tiba ada bocah a kid called Kenzi, manggilnya nama Kenzi. Oh, Genji. Gua ketemu di event, habis itu muncul lagi ke Kana, muncul lagi ke Just TG dan lain-lain. Jadi dari ini kayak banyakin koneksi, dan enaknya itu
ya kan namanya kita saling suportif ya. Jadi kadang kalau misal kalian yang cuman gue cuma punya kamera murahan Canon 600D lensa kit gitu. Seenggaknya kalau misal koneksi kalian ada yang mungkin kameranya sama atau apa, kita itu suka banget dan sering banget kayak lu pengen nyoba lensa ini atau lu pengen beli lensa ini tapi bingung. Nih, gua pinjemin lensanya, lu coba main-main, kalau misalnya lu suka, siapa tahu lu bisa beli gitu. Oh, jadi ini ya. Kayak ya itu saling support. nge-support gitu. Atau enggak ya bahkan lu besok ke event Komifura ya. Nih, gua pinjemin lensa dah. Itu Kenzi pernah minjemin gua kan waktu itu lagi magang kamera Nikon ya, Nikonnya temen gua. Dipinjemin gua sama lensa dia dan itu ngebantu banget bikin foto gua unik gitu. Iya. Jadi itu emang benar-benar kalau jadi fotografer itu harus nemu apa tadi namanya? Koneksi ya sama fotografer lain gitu. Jadi sharing dan itu juga sharing si sepuh gitu, sharing info-info apa yang mereka pelajari selama di dunia fotografi ini ke seorang pemula gitu. Itu sering banget terjadi. Jadi makanya itu kayak perbanyak koneksi. Kita itu saling nge-support sesama lain gitu. Itu jadi jangan takut ya. Intinya kalau kalian mau jadi fotografer itu harus punya koneksi. Dan lu tuh harus berani. Jangan jadi introvert. Karena lu tuh nggak bakal dihujat walaupun kamera lu jadul ya. Nggak bakal pernah. Tetap bakal disupport ya. Bakal disupport. Atau enggak pengen dibantu gitu. Lu cuma punya kamera lensa ini nih. Sini nih gua pinjemin buat event ini kalau lu datang kayak begitu. Nah, itu jujur itu ngebantu banget ya. Apalagi buat lu yang pemula pengen tanya-tanya pasti bakal open kan ya. Yes. Gua waktu itu belum kenal sama dunia flash fotografi. Si Kenzi minjemin gua flash dan kita kayak Photoshop pakai flash tuh bikin foto gua unik banget gitu. Itu yang keren banget sih. Ya itu once again kayak saling nge-support sesama lain. Gitu ya. Kalau ini jadi fotografer ya. Yang selalu ada aja ya. Selalu nge-support lah kita intinya. Nah, kalau dari Bang Jack ini ada tips gak gitu? Tips dari gua ya walau gua belum lama juga gitu kan cosplay. Ya kalau misal kalian pengen gitu kan kayak nyoba-nyoba cosplay, lebih baik kalian coba cosplay yang mungkin karakternya simple-simple dulu aja ya, jangan kayak yang ribet. Ya sebisa mungkin hindari Genshin lah ya. Soalnya prop tahu Kenapa sendiri tuh? ya. Kenapa tuh? Kalau Genshin tuh dia kayak perintilannya banyak banget. Iya. Gua sering banget ngefotoin cosplay Genshin atau HSR itu aksesorisnya ya banyak banget. Waduh. Makanya yang simple dulu. Ya mungkin yang simple-simple aja gitu. Mungkin kasih contoh karakter apa gitu yang simple-simple. Gitu. Ya misal kayak Luffy gitu. Dia kan simple gitu kan pakaiannya. Topi, atau enggak gitu. Ya sama mungkin Yuji juga kan dia simple. Oh iya, Itadori Yuji ya. Dari Jujutsu Kaisen ya. Iya, itu sih my favorite gua ya. My favorit. Udah sih mungkin itu aja saran gue, jangan lu cosplay yang susah-susah dulu lah kalau masih awal-awal. Iya sih benar sih itu. Tapi kalau untuk make up-nya itu gimana ya? Aduh, kalau make up sendiri sih gue kayak belum terlalu pakai make up ya. Mungkin kalau sekarang tuh gue masih belajar. Oh masih belajar ya, step by step ya. Iya, mungkin ya kalau kalian pengen nyoba make up bisa komis ke orang. Iya. Karena kan biasanya ada yang buka komis sering, gitu ya. sering di tiap event tuh gitu. pasti ada yang komis make up gitu kan. Nah, kalian bisa minta komis deh ke dia gitu. Oh gitu ya. Oke, kayaknya topik hari ini seru banget, tapi kayaknya kita nggak bisa lanjut nih karena durasinya terlalu panjang nih. Iya, mungkin kalau teman-teman yang mau masih penasaran, komen aja di bawah lanjut part 2 atau enggak langsung ketemu. Sharing-sharing gitu. Iya, nanti Instagram kita ditaruh di sini. Benar. Iya. Ada sini. Nah, ini kita sebelum pamit ini kita bisa kali ya kasih kata-kata gitu kan kayak Aduh. kalau buat cosplayer lu jangan kayak gini gitu. Terus kalau buat fotografer hindarin kayak gini atau apa gitu. Ada sih. Yang bikin support atau enggak bikin mencegah gitu. Boleh kali ya? Di situ tuh kameranya langsung lihat ya. Boleh. Kalau dari gua sebagai fotografer seperti yang gua sering bilang tadi, selalu nge-support sesama fotografer, selalu nge-support sesama hobi. Jangan takut sama kompetisi atau lu yang udah mungkin lebih profesional jangan cobalah kayak terlalu kompetisi sama fotografer lain gitu, nge-support sama lain gitu. Itu dari gua. Kalau dari Bang Zek silakan. Kalau dari gua ya kalian sebisa mungkin cari banyak relasi lah sama
gak usah banyak drama deh. Iya. Hindarin drama ya. Hindari drama. Itu Fotografer selalu. juga. Itu Hindari selalu. drama juga. Always. Iya. Always, kita tiap always. event tuh pasti ada aja drama. Iya. Yaudah kalau kayak gitu kita bisa kali ya bilang banzai ke kamera sebagai penutup Boleh. ya. Oke. Kita bilang ke situ ya. Sini, Iya. sini. Ayo, Seno banzai. Banzai.